kelompok 1 beranggota ada Giatma Reisika dari manajemen, dan Evan Darmawan dari akuntansi, dan Salma Fedora dari manajemen, dan Sandra Areta dari manajemen. Di sini kelompok kami akan membahas konsep pendapatan dan diskriminasi serta ketimpangan dan kemiskinan. Di awal ada penentuan upah keseimbangan. Setiap pekerjaan memiliki ciri dan karakter yang berbeda-beda. Begitu juga dalam hal pekerjaan memiliki ciri yang berbeda-beda baik dari segi upah maupun atribut yang digunakan. Lalu ada ciri-ciri pekerjaan dan pekerjaan yang mengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja serta upah keseimbangan. 1. Perbedaan yang menyeimbangkan. Perbedaan yang menyeimbangkan compensing diferensial adalah perbedaan dalam upah yang muncul akibat dari masing-masing ciri-ciri non-moneter dari pekerjaan yang berbeda. Perbedaan yang menyeimbangkan. Perbedaan yang menyeimbangkan compensing diferensial adalah perbedaan dalam upah yang muncul akibat dari masing-masing ciri-ciri non-moneter dari pekerjaan yang berbeda. Contoh, perkembangan dibayar lebih tinggi daripada pekerjaan lainnya yang tingkat pendidikannya sama. Tingginya upah mereka memberikan kompensasi atas pekerjaan di pertambangan yang kotor dan berbahaya. Juga atas persoalannya jangka panjang perihal gangguan kesehatan yang bisa mereka alami. Lalu ada modal manusia. Modal manusia human capital merupakan kumpulan investasi yang melekat pada diri manusia. Jenis modal yang terpenting adalah pendidikan. Contohnya, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja rela membayar lebih tinggi untuk pekerjaan pendidikan karena pekerjaan seperti ini memiliki produk margin yang lebih tinggi, sehingga kesenjangan dalam hal upah antara yang pendidikan tinggi dengan yang tidak dapat dilihat sebagai suatu perbedaan yang menyeimbangkan biaya pendidikan. Itu masih aku? Iya. Oh, goblok. Tadi dipotong tidak apa-apa? Iya. Nanti audio ini buat potong sendiri buat sesuai kita. Ya. Oke. Mengapa kesenjangan dalam pendapat terhadap besar kecilnya suatu keahlian semakin bertambah besar? Hipotesa 1. Perdagangan internasional telah mengubah permintaan relatif tenaga kerja terampil dan tidak terampil dengan mengimpor hasil tenaga kerja tidak terampil dan mengekspor hasil tenaga kerja terampil. Dengan demikian, permintaan dalam negeri semakin besar. Lalu ada hipotesa 2. Perubahan dalam teknologi telah mengubah permintaan relatif terhadap tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil. 3. Kemampuan, upaya, dan kesempatan. Setiap kemampuan alamiah pekerjaan memiliki perbedaan dalam hal fisik maupun mental. Dikarenakan latar belakang keturunan dan pendidikan, hal ini yang menentukan bagaimana produktifnya para pekerjaan dan pada akhirnya menentukan besarnya upah yang mereka terima. Upaya dan kesempatan juga memainkan peran dan menentukan upah yang diterima. Jika seorang bekerja dengan lebih giat, lebih produktif, dan bekerja keras, maka mereka akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Kemampuan, upaya, dan kesempatan sangat penting dalam menentukan upah, karena ketiga hal ini menjadi variabel tolak ukur yang menjadi perhitungan perusahaan dalam memberikan upah para pekerja. Lalu ada
perguruan tinggi merupakan sinyal dari kemampuan. Pendidikan tidak memiliki manfaat produktivitasnya yang nyata, namun para pekerja memberi sinyal mengenai produktivitasnya. Bawaannya kepada pemberi kerja melalui kerelaan untuk menempuh pendidikan di sekolah. Teori pemberian sinyal pada pendidikan ini, pendidikan dihubungkan dengan kemampuan alamiah yang dapat menentukan besarnya upah yang diberikan kepada para pekerjanya. Lalu ada fenomena superstar, merupakan karakteristik yang ada dengan munculnya fenomena superstar yang dapat memengaruhi besarnya upah. Karakteristik 1. Setiap konsumen di pasar tersebut ingin menikmati barang yang ditawarkan oleh produsen terbaik. Karakteristik 2. Barang tersebut diproduksikan dengan teknologi yang memungkinkan produsen tersebut memenuhi keinginan setiap konsumennya dengan biaya yang rendah. Keduanya, karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa sebuah produsen yang terkenal dan produksi yang sempurna dapat menghasilkan upah yang lebih besar dibanding produsen yang biasa saja. Namun, hal ini dikarenakan produsen dapat memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat bagus. Lalu 6. Ada upah di atas keseimbangan, peraturan upah minimum, serikat kerja dan upah efisien. 3 alasan upah pekerjaan dapat berada di atas tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan. Yang pertama, peraturan upah minimum. Upah para pekerja tidak dipengaruhi oleh peraturan upah minimum karena upah keseimbangan mereka berada di atas batas minimum yang disahkan oleh undang-undang. Lalu ada kekuasaan pasar yang dipegang oleh sertifikat kerja. Sertifikat kerja adalah asosiasi pekerjaan yang melakukan perundingan dengan pemberi kerja yang mengenai upah dan kondisi kerja yang memungkinkan mereka memperoleh pendapatan sekitar 10-20% lebih banyak daripada pekerjaan yang tidak tergabung dalam serikat kerja. Lalu yang ketiga, ada teori upah efisien. Sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan membayar upah lebih tinggi karena dengan demikian produktivitas pekerjaan akan meningkat sehingga upah yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat pergantian pekerjaan, meningkatkan upaya pekerjaan, dan menaikkan kualitas pekerjaan. Selanjutnya adalah diskriminasi atau discrimination. Diskriminasi muncul ketika pasar menawarkan kesempatan yang berbeda kepada individu serupa yang hanya berbeda dalam hal ras, kelompok, etnis, jenis kelamin, umur, atau karakteristik personal lainnya. Diskriminasi dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah mengukur diskriminasi pasar tenaga kerja. Yang kedua ada diskriminasi oleh pemberi kerja. Yang ketiga adalah diskriminasi oleh konsumen dan pemerintah. Yang satu, mengukur diskriminasi pasar tenaga kerja. Sebuah diskriminasi dapat menjadi pengukur perbedaan upah yang bermacam-macam. Sebagai contoh, perusahaan memberikan upah yang lebih tinggi terhadap pekerja yang memiliki kulit yang terang, sedangkan sebaliknya pekerja dengan kulit yang lebih gelap diberikan upah yang lebih sedikit. Namun, penelitian tidak menyatakan selalu benar di semua perusahaan. Diskriminasi juga dapat terjadi akibat perbedaan modal manusia yang dimiliki setiap individu. Modal manusia yang bersifat relatif juga memengaruhi perbedaan upah yang dilihat dari pengalaman, pendidikan, keahlian. Sehingga dapat disebutkan juga modal manusia menjadi sebuah diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Yang kedua adalah diskriminasi oleh pemberi kerja. Diskriminasi tidak hanya dapat terjadi di lingkup pasar tenaga kerja, melainkan dapat terjadi juga di perusahaan itu sendiri. Seorang pemilik bis
bisnis yang hanya berpikir tentang bagaimana menghasilkan uang memiliki keunggulan ketika bersaing dengan mereka yang juga peduli dengan persoalan diskriminasi. Hasilnya perusahaan yang tidak melakukan praktik diskriminasi cenderung akan lebih unggul dan akan menggantikan perusahaan yang melakukan praktik diskriminasi. Sebagai contoh, pekerja berambut pirang memiliki permintaan kerja yang lebih rendah dibandingkan pekerja berambut coklat. Perusahaan yang mempekerjakan seluruh pekerja tanpa memandang karakteristik personal dapat dengan mudah mengelola pengeluaran upah terhadap pekerja sehingga secara otomatis perusahaan tersebut dengan mudah memperoleh keuntungan. Yang ketiga, diskriminasi oleh konsumen dan pemerintah. Diskriminasi oleh konsumen dan pemerintah memiliki dua batasan yang penting, yaitu prevensi konsumen dan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah dapat melakukan peraturan di mana orang berambut pirang hanya menyuci piring di restoran, namun tidak dapat bekerja sebagai pelayan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan preferensi konsumen yang berbeda terhadap sebuah kondisi. Maka dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, perbedaan upah akan tetap bertahan dalam pasar yang kompetitif. Masuknya perusahaan yang hanya menunjukkan keuntungan cenderung menghapuskan perbedaan upah diskriminatif. Perbedaan upah ini bertahan dalam pasar yang kompetitif hanya saat konsumen bersedia membayar lebih untuk mempertahankan pasar diskriminasi atau ketika pemerintah mewajibkan tersebut. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Salma. Terima kasih Respo. Untuk ketimpangan pendapatan dan kemiskinan akan saya bantu jelaskan. Untuk ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Untuk ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, yang pertama, ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Peningkatan pendapatan di Amerika Serikat dalam perdagangan internasional dengan negara-negara yang berpenghasilan rendah dan perubahan dalam teknologi cenderung mengurangi permintaan buruh yang tidak berkeahlian dan meningkatkan permintaan buruh yang berkeahlian. Akibatnya, upah para pekerja yang tidak berkeahlian memiliki penurunan secara relatif terhadap upah para pekerja yang berkeahlian. Perubahan dalam upah relatif ini dapat melebarkan ketimpangan dalam pendapatan keluarga. Ketika negara-negara di dunia diperingkatkan berdasarkan ketimpangan, maka Amerika Serikat adalah yang paling timpang. Jika dibandingkan dengan negara-negara tertentu, Amerika Serikat memiliki perbedaan pendapatan yang lebih besar dibandingkan kebanyakan negara maju lainnya, seperti Jerman dan Jepang. Namun Amerika Serikat memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan negara-negara berkembang seperti Afrika Selatan dan Brasil. Yang kedua, tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan atau poverty rate adalah persentase dari populasi pendapatan keluarganya berada di bawah suatu tingkat absolut yang disebut garis kemiskinan yang ditentukan oleh pemerintah federal, kira-kira 3 kali biaya yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan bahan makanan pokok minimal dan disesuaikan setiap tahun terhadap nilai perubahan pada tingkat harga dan bergantung pada ukuran keluarga. 3 fakta yang memperlihatkan tingkat kemiskinan bagi beberapa kelompok di Amerika Serikat. Kemiskinan berhubungan dengan ras, orang kulit hitam dan keturunan Hispanik di Amerika Serikat memiliki kemungkinan 3 kali lipat lebih besar untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan orang berkulit putih. Kedua, kemiskinan berhubungan dengan usia. Kemungkinan anak-anak untuk hidup dalam keluarga miskin lebih besar daripada usia rata-rata, sementara kemungkinan orang tua hidup miskin lebih kecil daripada usia rata-rata. Yang ketiga, kemiskinan berhubungan dengan komposisi keluarga. Keluarga yang dikepalai oleh perempuan dewasa tanpa suami berkemungkinan 5 kali lebih besar untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan keluarga yang dikepalai oleh pasangan.
Yang ketiga, masalah dalam mengukur ketimpangan. 3 alasan data distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan memberikan sebuah gambaran mengenai ketimpangan standar hidup. Yang pertama, transfer upah-upah. In-kind transfer adalah transfer kepada kaum miskin yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa daripada uang tunai. Transfer upah-upah akan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan dikarenakan transfer upah-upah tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pendapatan. 2. Siklus hidup ekonomi. Seorang pekerja muda memiliki pendapatan yang rendah, kemudian pendapatan akan meningkat seiring kematangan umur dan pengalaman lalu turun dengan tajam ketika pekerja pensiun. Kondisi ini yang disebut siklus hidup. Pola siklus hidup yang normal ini menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan tahunan, tetapi tidak mencerminkan ketimpangan dalam standar hidup yang sesungguhnya. Yang ketiga, pendapatan sementara versus pendapatan tetap. Untuk mengukur ketimpangan standar hidup, distribusi pendapatan tetap dan relevan daripada distribusi pendapatan tahunan. Oleh karena pendapatan tetap dan konsumsi tidak begitu terpengaruh oleh perubahan sementara, pada pendapatan keduanya relatif terdistribusi secara merata. Yang keempat, mobilitas ekonomi. Pergerakan ke atas pada tangga pendapatan dapat terjadi karena nasib mujur atau kerja keras, sedangkan pergerakan ke bawah dapat terjadi karena nasib malang atau kemalasan. Beberapa mobilitas ini mencerminkan variasi sementara dalam pendapatan, sementara beberapa yang lain mencerminkan perubahan yang berkepanjangan dalam pendapatan. Cara lain untuk mengukur mobilitas ekonomi adalah kesuksesan ekonomi yang bertahan lintas generasi. Pendapatan yang dimiliki di atas rata-rata diwariskan secara turun-temurun, namun keberlangsungannya adalah jauh dari sempurna, yang mengindikasi mobilitas yang substansial di antara tingkatan pendapatan. Yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sanda Areta. Kemudian ada filsafat politik dari redistribusi pendapatan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan dalam perekonomian. Yang pertama ada utilitarianisme, yang kedua liberalisme, dan yang ketiga ada libertarianisme. Yang pertama kita bahas utilitarianisme, filsafat politik di mana pemerintah harus memilih kebijakan untuk memaksimalkan utilitas total dari setiap orang dalam masyarakat. Utilitas adalah tingkat kebahagiaan atau kepuasan yang seseorang terima dari keadaannya. Konsep kaum utilitarian mengenai redistribusi pendapatan didasarkan atas asumsi adanya sifat utilitas marginal yang berkurang di mana seiring meningkatnya pendapatan seseorang, kesejahteraan tambahan yang berasal dari pendapatan tambahan berkurang. Kemudian ada liberalisme, filsafat politik di mana pemerintah harus memilih pertimbangan kebijakan yang dianggap adil seperti dievaluasi oleh seorang pengamat yang objektif di belakang sebuah layar ketidaktahuan. Liberalisme ini menganut aturan Rawls, yaitu kriteria maksimin, di mana alih-alih memaksimalkan jumlah utilitas setiap orang, aturan ini memaksimalkan utilitas minimum dalam perekonomian itu. Artinya, kriteria ini membenarkan kebijakan publik yang dibuat untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan. Yang ketiga adalah libertarianisme, filsafat politik di mana pemerintah harus menghukum kriminalitas dan menyelenggarakan kesepakatan secara sukarela, tetapi tidak mendistribusikan ulang pendapatan. Kaum libertarian ini menyimpulkan bahwa persamaan kesepakatan lebih penting daripada persamaan pendapatan. Pemerintah seharusnya mendorong hak-hak perorangan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan bakat-bakat mereka dan mencapai kesuksesan. Kemudian di bab selanjutnya ada kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu dari sekian masalah tersulit yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Berikut ada beberapa kebijakan yang memungkinkan dapat mengurangi kemiskinan. Yang pertama, ada peraturan upah minimum. Di sebuah perusahaan sudah seharusnya terdapat peraturan upah minimum untuk menghindari adanya ketidakadilan dalam pemberian upah menurut keahlian dan pengalaman sehingga dapat menghindari terjadinya kemiskinan para pekerja. Yang kedua ada tunjangan sosial.
Salah satu cara untuk meningkatkan standar hidup kaum miskin adalah pemerintah yang menambah pendapatan mereka dengan memberikan tunjangan sosial. Yang ketiga ada pajak pendapatan negatif. Pajak pendapatan negatif adalah sistem perpajakan berupa penerimaan dari rumah tangga berpenghasilan tinggi untuk ditransferkan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Kemudian yang keempat ada transfer rupa-rupa. Cara kerja transfer rupa-rupa adalah menyediakan secara langsung bantuan barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan standar hidup. Kemudian ada yang terakhir, yang kelima, program anti kemiskinan dan insentif untuk bekerja. Program ini dilakukan dengan mengurangi keuntungan untuk keluarga miskin secara bertahap seiring meningkatkan pendapatan mereka. Dengan kata lain, pemerintah membebankan kaum miskin dengan tingkat pajak marginal yang efektif dan membebankan para pembayar pajak dengan program pengentasan kemiskinan yang mahal. Selain itu, dapat juga memberikan pekerjaan yang disediakan pemerintah dengan fasilitas tunjangan dalam jangka waktu tertentu. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 1, terkait dengan konsep pendapatan dan diskriminasi serta ketimpangan dan kemiskinan. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami.